Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Halo guys, gue Aditya Negara. Selamat datang kembali di channel kesayangan Anda. Kali ini guys, gue akan membahas sebuah cerita horor dari channel Nadia Omara. Tapi sebelumnya, tekan dulu tombol subscribe-nya guys, agar gue makin semangat, oke? Lanjut. Oke, kisah terakhir ini datang dari wawa aku yang namanya Bang Alex dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Halo Bang. Jadi Bang Alex ini mau berbagi kisah nyata dan horor Bang Alex yang terjadi lumayan lama yaitu pada sekitar tahun 2008. Nah, ceritanya dimulai ketika Bang Alex ini baru lulus kuliah dan setelah itu dia menjalani atau menjadi pegawai honorer di salah satu puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Kupang dan lokasinya berada kayak di pelosok daerah dan desa tertinggal juga, yang jaraknya sekitar 9 km dari kota Kupang, tempat tinggalnya si abang ini. Dan karena jarak itulah Bang Alex memutuskan untuk menempati salah satu mes pegawai yang berada di lingkungan puskesmas tersebut. Nah, kurang lebih selama 2 minggu Bang Alex bekerja dan tinggal di lingkungan puskesmas itu, nggak ada hal-hal yang aneh, nggak ada hal-hal yang ganjal. Meskipun memang tempatnya agak menakutkan juga, karena memang letaknya kan agak berjarak kan dan terpisah-pisah gitu dari pemukiman warga, terus dikelilingi sama hutan-hutan sama pepohonan besar pula. Nah, pada waktu itu desanya ini memang sangat tertinggal sehingga listrik pun belum masuk dan masyarakat di sana hanya mengandalkan satu-satunya penerangan dalam rumah yaitu dengan menggunakan lentera atau kan lampu cangkok kalau aku bilang. Nah, kejadian menyeramkan yang dialami Bang Alex ini terjadi di minggu ketiga, hari ketiga yang pada saat itu berarti sekitar hari Rabu malam hari sekitar jam 11-an. Dimana ketika Bang Alex dan pegawai puskesmas lainnya lagi tertidur ini, tiba-tiba dibangunkan oleh beberapa warga yang memberitahukan bahwa mereka menemukan jasad pria yang tergantung di pohon tepat di belakang lingkungan puskesmas. Dan lebih parahnya lagi, mayat itu udah membusuk, terus mohon maaf ya kayak berair gitu, yang menandakan bahwa mayat itu sudah tergantung lama, sudah tergantung beberapa hari lah gitu. Gak heran memang kenapa sampai mayat tersebut bisa ditemukan, karena pada hari Selasanya, Selasa siangnya itu memang aroma busuk itu tuh udah kecium sama mereka sendiri gitu loh. Mereka-mereka yang ada di mes tuh udah kecium. Tapi waktu itu mereka berpikir hanya ini mungkin bangkai dari binatang hutan kali ya. Dan memang mayat yang tergantung itu tuh nggak bisa terlihat karena berada di dalam hutan dan tertutupi oleh pohon besar. Baunya udah kecium memang. Nah, maksud dari warga yang membangunkan mereka-mereka ini adalah karena memang mereka kan petugas kesehatan kan, dan juga terdapat mobil ambulans puskesmas yang bisa dipakai nih untuk bisa membawa mayat tersebut ke rumah sakit yang berada di wilayah Kabupaten Kupang itu untuk bisa diotopsi, karena memang mayat itu kan udah kayak nggak bisa dikenali lagi, Udah pergilah mereka keluar itu kan untuk mengevakuasi si mayat. Nah, proses evakuasi mayat sendiri bisa dikatakan agak rumit karena selain memang mohon maaf ya baunya yang udah menyengat, beberapa warga setempat yang terlihat pun sedikit kayak geli atau kayak aduh gimana cara bilangnya, kayak nggak geli lah gitu, karena mayat itu udah berair kan, terus tergantung sama mohon maaf nih cuman pakai celana dalam aja, jadi kayak nggak ada gitu loh yang mau ngebantu nurunin mayat ini. Nah, singkat cerita mayat ini pun sudah selesai dievakuasi dan akan dimasukkan ke dalam mobil ambulans yang memang ada pada saat itu. Nah, Bang Alex diminta untuk mengendarai mobil itu karena memang supir mobil ambulan itu tuh pas kali kebetulan malam itu tuh lagi nggak ada di rumahnya, dia lagi pergi ke desa lain. Nah, Bang Alex sendiri awalnya memang sempat menolak nih karena selain takut nih dia ini juga belum ada pengalaman mengantar jenazah, yang dimana jenazah ini sendiri meninggal dengan cara yang tidak wajar dan juga membusuk ya kan. Tapi Bang Alex nggak bisa ditolaknya lah, karena kan Bang Alex pegawai puskesmas nih dan dia pun bisa ngendarain mobil. Oke Pak, nggak apa-apa, saya antar ke rumah sakit Bang Alex. Walaupun memang dalam hati ketakutan itu. Nah, awalnya Bang Alex pun agak sedikit lega karena ada salah seorang bapak polisi yang memang bertugas di pos polisi desa tersebut, dan banyak juga dari beberapa warga ataupun pegawai puskesmas yang bersedia ikut mengantarkan jenazah itu ke rumah sakit. Awalnya lega, yes adalah ini yang nemenin aku. Tapi ternyata setelah mayat tersebut dinaikkan ke atas mobil, tidak ada satu orang pun yang bisa bertahan duduk berada di dekat mayat itu. Karena kembali lagi karena baunya yang sangat menyengat. Sampai-sampai bisa menyebabkan mohon maaf bisa mual muntah gitu loh orang-orang. Akhirnya bisa ngantar mayat itu cuma bertiga, Bang Alex sebagai supir, terus ada lagi saksi mata yang nemuin mayat itu kan sama Pak polisi satu lagi. Dimana mereka bertiga ini pun duduklah di bagian kursi depan tuh, terus mayatnya ditaruh di bagian belakang. Mayatnya itu mereka tidurkan, dialasin pakai daun pisang, terus ditutupi kain selimut pemberian warga. Udah berangkat lah ini kan.
Mereka pun mulai melaju Wak, ke arah rumah sakit yang dimana jarak tempuh ke rumah sakit sendiri aja itu sekitar 3 jam Wak. Dikarenakan jarak yang memang lumayan jauh serta kondisi jalan yang sangat rusak dan berbatu waktu itu. Nah dari awal perjalanan aja Bang Alex ini udah ngerasa kayak kok mobil aku ini berat kali kayaknya ya. Nggak kayak biasanya Wak, karena memang sebelumnya kan Bang Alex ini sudah beberapa kali lah ngendarain mobil itu dengan penumpang yang banyak nih ya. Ini berempat aja nih, tapi kenapa kok berat kali gitu. Dan nggak cuma itu aja Wak, putaran setir mobil itu menjadi sangat-sangat berat dan agak kayak kaku gitu. Sehingga Bang Alex pun sulit kayak untuk berpindah arah tuh loh. Dia memilih untuk jalan lurus aja gitu tanpa menghindari bebatuan yang menghalangi jalan. Bantai aja lah kalau dibelokin susah. Dan Pak polisi pun tampaknya sadar nih akan hal itu Wak. Karena beberapa kali Bang Alex juga mengatakan kalau entah kenapa Bang Alex ini agak susah mengendalikan mobil ini. Kenapa susah ya? Udahlah pantai lurus aja lah. Dua, bantai aja lurus. Nggak bisa, berat setirnya. Karena nengok kesian pula Bang Alex kayak gitu kan. Pak polisi ini pun akhirnya menawarkan diri. Ya udah deh, biar bapak aja yang bawa mobil ini. Dah lah, oke Pak, baik, makasih banyak ya Pak. Ya lah senang lah dia pun ketakutan juga Bang Alex kan dah ganti posisi. Pak polisi yang bawa mobil kan. Nah setelah berjalan cukup jauh meninggalkan desa dan mulai memasuki jalur sepi tak berpenghuni, jalannya pun semakin rusak. Tapi mereka terus melaju dengan agak kencang Wak, karena ingin cepat sampai dan mereka juga udah nggak tahan sama bau belakang kan. Pada waktu itu Wak udah sekitar jam setengah satu malam. Suasana udah betul-betul menakutkan kali. Ya jam setengah satu malam masuk hutan jalan sepi bawa mayat. Bayangkan, 3 lagi. Aku beramai pun mungkin gak berani aku. Gak cuma Bang Alex ketakutan, semuanya ketakutan. Pak polisi aja mengakui kalau memang mobil yang mereka bawa itu makin berat, makin susah buat dikendalikan Wak. Dah lanjut aja lah, baca doa aja mereka dalam hati kan. Nah pas saat sedang berjalan dengan agak pelan Wak, karena menanjak jalan bebatu tuh tiba-tiba saja mereka bertiga mendengar ada suara teriakan yang sepertinya berada jauh nih dari mereka. Teriakan itu mengatakan apa? New. Neu tuh, entah, semoga aku betul nyebutnya ya, Neu ya. Kawan-kawan Kupang, Neu kan? Bukan Nu kan? Neu ya. Ya maaf. Karena kata Bang Alex, Neu tuh kayak bahasa asli daerah tersebut Wak, yang artinya Neu. Nah di saat itulah Wak, Bang Alex baru sadar kalau ternyata 2 malam sebelum penemuan mayat tersebut Bang Alex ini selalu mendengar ada yang mengatakan Neu atau tolong secara berulang-ulang kali. Tapi nggak sambil berteriak kayak yang tadi Wak. Samar-samar malah Bang Alex pikirnya kayak suara kucing yang lagi ngeong gitu lah. Sehingga waktu 2 hari yang lalu Bang Alex nggak begitu ngerespon. Nah teriakan neung tadi atau tolong tadi tuh Wak semakin terdengar jelas dan semakin mendekat ketika mobil berada di tengah-tengah tanjakan berbatu. Makin jelas suaranya naik. New gitu kali ya. Mereka bertiga yang ada di dalam mobil pun sampai heran dari mana arah suara itu ya. Karena memang nggak bisa dipastikan Wak dari mana sumber suara itu. Agak sedikit berubah-berubah gitu arahnya, tapi makin dekat lagi tuh intinya. Nah beberapa detik kemudian Wak suara itu pun menghilang. Ya kan? Dan karena posisi mobil ini masih setengah menanjak ya kan, ditambah lagi laju mobil ini dipaksa untuk dipercepat, tanpa mereka sadari Wak ternyata sarung yang menutupi mayat tersebut udah terbuka ke bawah. Dan biar kalian tahu, posisi mayat pun udah bertukar posisi Wak. Entah kayak gimana bisa terjadinya sampai mayat itu pun berputar Wak, berputar. Jadi kakinya yang ngarah ke depan, kepala yang ngarah ke belakang, ke pintu belakang. Tapi udah dalam keadaan nggak rapi gitu loh Wak, berputar. Awalnya kepalanya depan, kakinya di belakang. Waktu mereka tengok sarung udah kesingkap, udah nggak rapi, terus berputar. Putar lurus. Pada saat itu mereka yang ada di depan tuh nggak bisa betul-betul memantau Wak, karena memang di mobil ambulans tuh kan kayak ada sekat pembatas gitu kan. Terus ada kayak sedikit kaca gitu lah antara bagian belakang sama depan, kursi penumpang. Tapi mereka bertiga nengok, kok kepalanya jadi malah ada di belakang. Terus akhirnya mereka pun berinisiatif lah Wak untuk memberhentikan mobil itu di jalan yang agak rata gitu lah, supaya mereka bisa turun dan merapikan selimut yang menutupi mayat tersebut. Berani kali Om. Dan hal aneh yang tidak masuk akal pun terjadi ketika mereka turun untuk membetulkan selimut si mayat Wak. Karena setelah mereka turun, mereka buka pintu belakang, posisi mayat itu masih sangat rapi dan kepalanya posisinya di atas, dekat kursi penumpang depan berarti ya. Dan kakinya betulan di bawah dekat pintu belakang, sama seperti waktu awal ditaruhnya. Di situ mereka bertiga pun keheranan lah, loh kok bisa bertukar cepat kali nih? Karena jelas sekali Wak, sebelum mereka turun dari mobil pun mereka sempat ngecek lagi. Alah kasihan ini mayatnya terbalik gitu kan, berputar. Kok baru beberapa detik kita buka pintu belakang udah berubah lagi nih posisinya. Bukan berubah posisi lagi Wak, ya tetap aja sama kayak pertama kali diletak. Mereka pun bertanya lah satu sama lain.
Kok bisa ya? Entah. Jangan-jangan. Masih dalam kebingungan itu, Wak, mereka pun tetap memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Nah ketika pintu belakang mobil ini udah ditutup, mereka pun sudah bersiap untuk melanjutkan perjalanan mereka. Suara yang tadi sempat hilang itu datang lagi, Wak. Tapi kali ini, aduh merinding, kenapa merinding? Tapi kali ini bunyi teriakan neung yang lebih besar lagi, betul-betul berada di dekat mereka. Merinding. Mereka bertiga terkejut sejadi-jadinya, Wak, karena mereka tahu suara tersebut ternyata berasal dari dalam mobil bagian belakang, tempat di mana mayat itu ditaruhkan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dan lebih parahnya lagi, Wak, bukan hanya suara teriakan, tapi terdengar kayak orang yang sedang memukul-mukul bagian dalam mobil, sambil mobil itu pun ikut bergoyang. Bayangkan sama kalian. Goyang. Gitu, ya Allah. Dan sesekali juga, Wak, suara gas mobilnya itu kayak kadang tinggi, kadang rendah, tinggi, rendah. Wah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, Bang Alex, gimana itu? Mereka nengok itu bingung sejadi-jadinya, Wak. Karena posisi mereka itu sebenarnya belum masuk dalam mobil lagi. Mereka masih di luar mobil. Belum masuk mobil ternyata. Dari situlah, Wak, mereka sudah betul-betul sadar bahwa ada yang nggak beres nih. Dan mereka ini pasti sedang diganggu. Entah kenapa, Wak, meskipun sadar sedang diganggu nih, tiba-tiba rasa takut Bang Alex nih hilang aja gitu. Dan begitu juga dua orang yang bersama Bang Alex tadi, si Om pula. Siapa tadi? Saksi mata sama Pak Polisi. Mereka jadi lebih bisa memahami dengan akal sehat bahwa perbuatan roh halus atau kuasa gelap yang ingin mempermainkan mereka. Baru setelah itu mereka memutuskan untuk doa bersama dan memulai perjalanan kembali. Mereka tetap melanjutkan berdoa di tengah situasi yang udah gak bisa dijelaskan lagi nih sama mereka nih ya. Mereka terus memanjatkan doa dan memberanikan diri untuk bisa masuk lagi ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan. Dan dalam perjalanan mereka ini sendiri, Wak, sebenarnya mereka mendapatkan banyak lagi gangguan-gangguan yang begitu menakutkan. Tapi Bang Alex baru coba ceritain sampai sini aja. Gantung Bang Alex ceritain semua yang apa. Katanya takut kepanjangan. Gak apa-apa Bang Alex. Wah, ini cari memang yang panjang-panjang gitu. Lanjutkan Bang Alex, kita tunggu ya. Support Bang Alex untuk melanjutkan kisah perjalanannya mengantar mayat ini ke rumah sakit. Katanya panjang, udah sampai sini aja diceritainnya sama aku. Tapi makasih, gak apa-apa, ini juga udah merinding kali aku ya kan. Penasaran kan kalian pujuk Bang Alex untuk melanjutkan cerita ini ya. Karena kata Bang Alex nih, waktu di perjalanan itu sampai di tahap dimana mereka ini bisa berbicara dan mengusir seseorang yang berada di belakang mobil. Entah siapa itu yang duduk yang nutupin mayat tuh, ada yang duduk nutupin mayat. Tapi Bang Alex belum ceritain lengkap. Wah, katanya panjang kali, gak apa-apa, panjangin aja Bang. Di sini Bang Alex nutup cerita sampai akhirnya mereka berhasil nyampe ke rumah sakit gitu sampai tujuan dengan selamat, terus balik keesokan harinya. Lanjutin lagi Bang ya. Nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa, kami senang kok dengar yang panjang-panjang. Oke? Oke guys, terima kasih karena telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.